Hal yang merugikan di sisi oposisi adalah mempercayai bahwa pendidikan yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan praktik sosial lebih baik dibandingkan kemampuan kognitif akademik. Kami akan membuktikan mengapa status quo sudah cukup dan hal yang disampaikan oleh tim proposisi adalah suatu hal yang salah dan kami layak menang. 3 hal sebelum 2 sanggahan dan 2 argumentasi saya. Yang pertama, pendidikan. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang inklusif, artinya berkelanjutan hingga mencapai muaranya yaitu pekerjaan. Pendidikan harus mampu mengarahkan manusia ke arah pekerjaan dengan baik dan menghasilkan individu yang memiliki kualifikasi di dunia pekerjaan nantinya. Pendidikan juga harus mampu membawa kehidupan manusia ke kehidupan yang lebih baik melalui kemajuan-kemajuan di bidang teknologi, informasi, dan lain sebagainya sehingga memajukan peradaban. 2. Hal yang dibela tim oposisi adalah bahwa mereka akan menciptakan sistem pendidikan terbaik dengan menyeimbangkan pengembangan kognitif akademik dan praktik sosial. Dan yang harus dibela tim proposisi adalah pengembangan keterampilan dan praktik sosial jauh lebih baik dibandingkan pengembangan kognitif. 3. Hal yang harus dibuktikan oleh tim oposisi adalah bahwa pengembangan kognitif akademik dan praktik sosial yang setara jauh lebih inklusif kepada kehidupan siswa setelah masa pendidikan. Dan yang harus dibuktikan oleh tim proposisi bahwa pengembangan keterampilan dan praktik sosial itu memiliki inklusivitas yang lebih baik daripada kognitif akademik maupun penyetaraannya. Memasuki sanggahan saya, 2 sanggahan. Yang pertama, tim proposisi belum dapat menjelaskan kemana penerapan sistem pendidikan ini yang akan mereka bawakan secara mendalam. Tingkat pendidikan khususnya di Indonesia terbagi menjadi 2, yaitu sekolah yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA atau setara, kemudian jenjang perguruan tinggi atau yang setara. Hal ini menjadi ambiguitas karena pada jenjang mana yang harus diterapkan oleh tim proposisi. Apakah hanya SD sampai SMA saja yang menerapkan sistem ini, atau kemudian PT perguruan tinggi itu tidak menerapkannya, atau semuanya menerapkan sistem pendidikan dengan fokus pengembangan keterampilan dan praktik sosial. Kalaupun diterapkan pada tingkat perguruan tinggi, bagaimana dengan rumpun pendidikan yang berbasis teknis ataupun teoritis? Contohnya saja adalah pendidikan dokter ataupun matematika di bidang MIPA, itu akan jauh lebih susah ketika mereka akan berfokus kepada praktiknya. Contoh yang berpotensi menjadi masalah terbesar di sisi kami adalah ketika masa SD sampai SMA hanya berfokus pada pendidikan keterampilan, namun ketika kuliah dihadirkan materi-materi yang seharusnya sudah diajarkan pada masa pendidikan sebelumnya, namun tidak disinggung secara mendalam. Tentu akan menjadi sebuah ketidakberlanjutan dan inklusivitas karena tidak sesuai dengan apa yang tim proposisi harapkan, dan tentunya akan memberatkan manusia karena pada masa pendidikan tinggi mereka akan kesulitan untuk mempelajari dan mengikuti pelajarannya. 2. Tim proposisi belum menjelaskan status quo yang terjadi di mana banyak sekali pekerjaan yang membutuhkan lulusan S1 atau lebih tinggi, terutama pada profesi seperti dokter, guru, dan sebagainya. Memang bahwa keterampilan dan praktik sosial itu memiliki peran penting karena dengan praktik sosial tersebut manusia dapat membentuk dirinya. Namun dengan fokus pengembangan pada bidang itu saja tidak cukup, karena ketika seorang tidak menguasai teori dengan baik, tentu akan kesulitan dalam praktiknya ataupun sebaliknya. Sehingga di sisi kami, teori ataupun pengembangan keterampilan adalah suatu hal yang simetris dan harus seimbang. Memasuki argumentasi saya, 2 argumentasi. Yang pertama, mengapa mekanisme yang diajukan tim proposisi tidak dapat diterima karena tidak dapat menunjukkan inklusivitas dari pendidikan itu sendiri. Dan yang kedua adalah mengapa status quo sudah cukup di sisi kami dan mengapa pendidikan dengan fokus pengembangan kognitif akademik yang seimbang dengan praktik sosial itu jauh lebih inklusif. Memasuki argumentasi yang pertama, Dewan Juri yang terhormat sadari bahwa pendidikan yang baik adalah pendidikan yang mengantarkan seseorang kepada kesuksesan, yaitu pekerjaannya, dan pendidikan tersebut dapat memajukan kesejahteraan dan peradaban manusia. Pendidikan adalah suatu tempat untuk mencari ilmu, di mana pendidikan itu kita akan diajari bagaimana prosesnya, kemudian bagaimana teori dasarnya, dan lain sebagainya. Pendidikan pada akhirnya itu akan bermuara kepada pekerjaan. Mengapa? Karena sejatinya manusia itu tidak dapat hidup dengan uang. Uang diperoleh dari pekerjaan, dan pekerjaan tersebut tentunya diperoleh dengan pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan Anda, maka akan semakin tinggi dan berpotensi Anda semakin sukses untuk mencapai pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi, itu jauh lebih besar. Pendidikan itu harus inklusif. Mengapa? Pendidikan yang inklusif itu artinya dapat mengantarkan seseorang ke dalam kesuksesan, dan inklusif karena mampu memajukan perkembangan di bidang teknologi dan lainnya. Mengapa hal tersebut harus inklusif dan penting? Karena ketika pendidikan itu tidak dapat menghasilkan orang dengan pekerjaan dan gaji yang banyak, maka itu akan menyalahi moral dari pendidikan itu sendiri, di mana ketika kita sudah berusaha untuk mencapai sesuatu namun tidak dapat menghasilkan apa-apa, itu adalah suatu kebohongan. Pekerjaan itu sejatinya berbentuk piramida Dewan Juri. Semakin mengerucut, maka akan semakin susah pekerjaannya dan semakin sedikit orangnya. Sehingga ketika sistem pendidikan diubah, maka yang terjadi adalah
perubahan piramida ini akan terjadi dan tentunya akan mengalami kemunduran karena kemajuan teknologi dan pendidikan berdasar pada ilmu pengetahuan yang praktis itu akan hilang Dewan Juri karena tim proposisi hanya berfokus kepada pengembangan keterampilan dan praktis sosial saja. B. Mekanisme terbaik tim proposisi jika mereka akan membangun sebuah sistem pendidikan yang kuat dan mereka juga tidak akan mengabaikan aspek kognitif akademik, namun mereka tetap memfokuskan kepada tujuan mereka, itu akan menghasilkan mental pebisnis yang lebih banyak. Dewan Juri yang terhormat, pada saat ini mental pekerja itu lebih banyak dibentuk daripada mental pebisnis. Apa itu mental pekerja dan mental pebisnis? Mental pekerja adalah ketika seseorang itu mereka memiliki mental ataupun pemikiran bahwa mereka harus bekerja, kemudian mereka akan memikirkan untuk kerja ke sana dan kemari. Sedangkan mental pebisnis adalah ketika seseorang tersebut berusaha untuk mencapai kesuksesannya dan mereka menciptakan pekerjaan. Jadi mereka itu bukan pekerja, tapi mereka itu menciptakan pekerjaan. Mengapa hal ini simetris di sisi kami? Karena jika mental pebisnis itu jauh lebih banyak pada saat ini, maka itu akan jauh lebih buruk karena akan berkurangnya juga mental pekerja yang tentunya hal tersebut akan mematikan orang-orang dengan mental pebisnis lainnya. Dan sebaliknya, jika mental pekerja itu jauh lebih banyak, maka mental pebisnis ini akan kesulitan dan sehingga akan terjadinya kurangnya lapangan pekerjaan yang pada akhirnya akan menjadikan suatu negara dengan tingkat pengangguran yang tinggi. Yang kedua, memasuki argumentasi yang kedua, mengapa status quo sudah cukup? A. Sistem pendidikan saat ini sudah mumpuni karena dapat mengembangkan potensi di bidang teknologi dan bidang lainnya. Pembelajaran berbasis teknis dan teoritis itu akan menghasilkan inovasi baru. Contohnya adalah matematika yang menghasilkan ilmu fisika yang tentunya akan dijadikan dasar dalam penelitian dan penggunaan teknologi, yang tentunya hal tersebut akan memajukan sebuah bangsa dan yang tentunya hal tersebut itu dapat membuka peluang pekerjaan yang jauh lebih banyak karena semakin banyak pula inovasi yang terjadi. Jika fokus pada praktik sosial, inovasi ini tidak akan muncul karena mereka tidak mempelajari dasar dan mereka hanya berfokus kepada praktik saja, di mana mereka berfokus untuk mengembangkan bisnisnya mereka ataupun mengembangkan pekerjaan. Dan jika itu terjadi inovasinya akan jauh lebih sedikit. B. Pendidikan saat ini sudah cukup membawa banyak orang kepada kesuksesan. Kesuksesan itu relatif Dewan Juri, bagaimana orang tersebut memandang kesuksesan. Dan pekerjaan bukanlah hal yang relatif karena didasarkan pada kemampuan individu. Sehingga antara kognitif dan sosial itu adalah simetris di sisi kami, karena ada orang yang pintar matematika itu menjadi sebuah mereka jadi akuntan, ataupun orang yang itu pandai berbicara, dia menjadi motivator dan menghasilkan uang. Itu adalah suatu hal yang relatif, sehingga dengan kami menciptakan sebuah pendidikan dengan sistem akademik dan praktik sosial yang seimbang, itu akan menyebabkan inklusivitas yang jauh lebih tinggi, sehingga bangga berdiri di tim oposisi.